wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera serta salam sehat buat kita semua. Sehat. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Haji Aidi Johansyah SAG MM, yang kami hormati Bapak Kepala Subbagian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Haji Mukhatib SAG MPDI, yang kami hormati Bapak Kepala Seksi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami hormatin Bapak Kepala KUA di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami hormatin Bapak Ibu Pengawas di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami hormatin Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami hormati Bapak Ibu Penghulu di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantul, dan Bapak Ibu yang kami hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pembinaan rutin setiap minggu pertama pada bulannya dengan tema pembinaan minggu pertama pada bulan Juli 2021. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki, kemudahan, agar kegiatan kita pada pagi hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita dari zaman kebodohan menuju zaman peradaban ilmiah yang serba canggih ini. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada pembinaan Senin minggu pertama pada bulan Juli hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembinaan atau pejangan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yaitu Bapak Haji Aidi Johansyah SAG MM. Yang ketiga, pembinaan dari Bapak Kepala Subbagian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Yang keempat, bimbingan atau informasi dinas dari yang pertama dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Agama Kabupaten Bantul, yaitu Bapak Farik Nur Rahim SHIMA. Yang selanjutnya, bimbingan atau informasi dari Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, yaitu Bapak Ahmad Musadat SPDI MSI. Yang selanjutnya, bimbingan atau informasi dinas dari Bapak Seksi Pendidikan Agama Islam, Bapak Muhammad Tahdir SEMM. Yang selanjutnya, bimbingan atau informasi dinas dari Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yaitu Haji Ahmad Sikhi SPSI MN. Yang selanjutnya, bimbingan atau informasi dinas dari Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, Kepala Haji dan Umroh, Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yaitu Haji Ahmad Mustafid SAG MHUM. Yang selanjutnya, bimbingan atau informasi dinas dari Kepala Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yaitu Bapak Dani Budianto SE. Yang terakhir, bimbingan atau informasi dari Bapak Ibu Pengawas. Selanjutnya, tanya jawab, dan yang paling terakhir adalah penutup. Demikian rangkaian acara pembinaan Senin minggu pertama pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama agar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan tanpa kendala apapun. Monggo Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembinaan
dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul kepada Bapak Haji Aidi Johansra SAG MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Bapak-bapak Kasih penyelenggara, yang saya hormati Kepala Madrasah, Kepala KUA, Bapak Ibu pengawas, yang saya hormati pula teman-teman saya dari K2MA, MTS, MI maupun IGRA dan K2RA. Yang saya hormati juga ini KTU, kemudian ada Ketua KKG, PAI, Katolik, Kristen maupun SD. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pembinaan Senin minggu pertama atau kita singkat dengan PSMP. Dan kegiatan ini kemarin sudah saya musyawarahkan dengan pimpinan, apakah tetap kita adakan atau dianggap cukup pada malam kemarin. Ternyata teman-teman dari pimpinan, Bapak Kasubag dan lain-lain menghendaki tetap kita adakan pembinaan rutin ini. Karena ini merupakan media yang sangat baik untuk kita membangun komunikasi, membangun kebersamaan. Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bisa hadir dan mengikuti acara ini walaupun dari rumah masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya tetap masuk walaupun edaran saya memang kita semua 100% WFH. Tetapi saya menginginkan kepastian bagaimana pelaksanaan kita ketika ada WFH ini. Tadi saya monitoring di PLHUT maupun di kantor kita apakah sudah ada pengumuman bahwa kita akan melaksanakan pelayanan secara daring, tetapi masih sangat minim. Oleh sebab itu saya minta Pak Kasubag TU, monggo pagi ini dipantau agar pengumuman itu segera terpasang di depan pintu-pintu kita maupun di papan strategis kita. Supaya nanti para tamu tidak kecewa ketika mereka hadir kok tidak ada pelayanan. Ini jangan sampai nanti kita terlambat ya. Oleh sebab itu saya memang masuk pada pagi ini dalam rangka ingin memastikan seberapa jauh kesiapan kita untuk memberikan pelayanan secara daring. Tentu Bapak Ibu di madrasah maupun di KUA juga monggo, khususnya para pimpinan dipastikan bahwa pelayanan kita tetap berjalan walaupun kita memang 100% WFH. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya ingin juga menyampaikan perkenalan. Ini ada Bapak Kasubag TU kita yang baru, Bapak Haji Mukhotib MAG. Beliau ini rumahnya di Gunung Kidul ya. Beliau pernah bertugas di Kasubag TU Kota, kemudian juga di Gunung Kidul kembali, dan alhamdulillah sekarang membersamai kita di Kabupaten Bantul. Tentu kita mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kasubag TU. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk membangun ataupun dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Tentu banyak tugas
banyak hal yang harus diselesaikan. Yang pertama ya saya harapkan kepada Pak Kasubag TU nanti untuk penataan SDM kita yang semakin hari semakin berkurang. Tentu ini memang keluhan dari teman-teman kita baik yang ada di madrasah maupun di KUA. Selanjutnya juga kita ada tenaga baru yaitu Bapak Kasih Bimas Islam. Ini Bapak Farid. Ya, Bapak Farid ini dulu beliau pernah menjadi KUA Teladan ya tahun 2019. Menjadi KUA Teladan 1 nasional. Nah, sebab itu insya Allah beliau punya kompetensi dalam rangka mengemban tugasnya, karena dalam pelaksanaan tugas itu kan harus ada kompetensi internal maupun eksternal. Nah, alhamdulillah beliau punya pengalaman, mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama kita juga, khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan bagi teman-teman yang ada di KUA maupun penyuluh, maupun juga terkait dengan urusan umat Islam. Karena Bimas Islam ini tugasnya sangat banyak sekali, dan harapan saya ya ini yang saya sampaikan kemarin untuk Kasih Bimas Islam, mari kita kembangkan pelayanan secara eksternal maupun internal. Kalau internal ya menyangkut kita semua, sedangkan eksternal adalah menyangkut urusan masyarakat. Termasuk misalnya bagaimana kita menghadapi pelaksanaan Hari Raya Haji dan sebagainya. Ini kita harus hadir di tengah masyarakat. Beliau Pak Farid ini tinggalnya di Kulon Progo ya, nanti bisa disampaikan sendiri. Tapi tidak begitu jauh, paling setengah jam nyampai kantor. Ya. Kemudian ada Pak Ahmad Musadat, ini beliau Kasih Penmat. Ya, ini teman kita yang sudah lama, juga pernah menjadi kepala madrasah dan juga bertugas di Kemenak Kabupaten Bantul, sekarang membersamai kita semua. Banyak tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kita yang ada di madrasah. Mudah-mudahan Pak Ahmad Musadat ini bisa bersinergi dengan teman-teman yang ada di madrasah maupun yang lain. Kemudian ada Pak Mas Dani, ya, ini penyelenggara syariah, penyelenggara zakat wakaf ya. Kalau kemarin Pak Gito sekarang dipindah di Kulon Progo, cukup jauh ya, beliau 1,5 jam dan beliau menjadi Kasih Bimas Islam di sana. Ini Mas Dani pernah tugas di PHU Jawa Tengah ya. Lama saya sudah kenal, ketika sama-sama di haji sering bertemu. Kemudian pindah di Kanwil Kemenak DIY, beliau di bidang PAI ya. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman beliau ini bisa melaksanakan tugas di penyelenggaraan zakat dan wakaf. Bapak Ibu sekalian, nanti kita monggo, sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semua, ya hari ini kita sudah melaksanakan WFH, tentu banyak pertanyaan dari masyarakat kita, khususnya juga terkait dengan pelaksanaan surat edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021, yaitu peniadaan peribadatan sementara di tempat ibadah, baik itu masjid, gereja, maupun pura, dan lain-lain. Tentu masyarakat ini perlu kita edukasi, perlu kita berikan sosialisasi, mudah-mudahan ya masyarakat kita bisa memahami, karena pelaksanaan PPKM darurat ini memang diambil oleh pemerintah melihat situasi dan kondisi yang sekarang ini penyebaran COVID-19 sangat luar biasa.
Kemarin di Gunung Kidul yang biasanya rendah pun sudah tembus 500 juga. Sarjito sekarang ada 80 orang tenaga kesehatan yang terpapar. Akhirnya pelayanan di Sarjito juga ya seadanya ya. Banyak kasus meninggal dunia akhir-akhir ini. Dan teman-teman kita pun banyak juga yang terpapar. Oleh sebab itu harapan saya kepada kita semua yang pertama ya, mari kita senantiasa menjaga protokol kesehatan, kemudian juga senantiasa ya istirahat dan perlu olahraga ringan ya, olahraga misalnya senam di rumah atau bagaimana ya, yang penting ada gerak-gerak ya. Karena yang saya rasakan dengan olahraga itu insya Allah badan kita akan bugar. Kebugaran itu bisa melawan penyakit. Contohnya ada orang yang mungkin asam uratnya hanya level 7 atau level rendah, tapi ketika dia terdampak itu dia sudah sakit luar biasa. Tapi ada orang yang levelnya asam uratnya lebih tinggi, tapi karena dia sering olahraga itu tidak terasa sakit. Artinya apa? Karena badannya bugar, badannya kuat ya. Oleh sebab itu saya yang menghimbau kepada teman-teman semua ya tetap kita menjaga protokol kesehatan, kemudian juga istirahat yang cukup, kemudian juga senantiasa untuk berolahraga. Walaupun mungkin senang ya di tengah nanti jam 10 misalnya. Ya, silahkan ya. Saya pikir ini saja mungkin untuk pengantar dari saya. Silahkan nanti teman-teman dari Kasubag dan lain-lain monggo untuk menyampaikan informasi dan yang lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk yang selanjutnya yaitu pembinaan dari Bapak Kepala Subbagian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul kepada Bapak Haji Mukhatib SAG MPDI, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Budi. Siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera dan salam sehat semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Haji Aidi Juansyah, SAG MM, beserta Bapak dan Ibu Kasih penyelenggara, dan juga Bapak Ibu pengawas madrasah dan pendidikan agama. Hadir juga ini saya lihat Ketua K2, baik MA, MTS, MI, kemudian Kepala Madrasah, baik MA, MTS, dan MI, Ketua KKG PAI, Katolik Kristen tingkat sekolah dasar atau MI, Ketua MGMP PAI, Katolik Kristen di tingkat SMP, SMK, dan SMA. Ini semua kepala KUA juga hadir di tengah-tengah kita se-Kabupaten Bantul. Ketua Kelompok Kerja Penghulu, Penyuluh Agama, Pranata Humas, kemudian tak lupa juga teman-teman mitra kita, Kepala Tata Usaha, baik dari MAN maupun dari MTSN, serta tim kreatif dan juga teman-teman dari tim BBBM. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kami pertama kali Pak Kakan bisa silaturahim kepada jajaran seluruh pejabat dan seluruh komponen strategis yang ada di Kabupaten Bantul. Tadi malam saya mau menyumbangkan pantunnya jelek nih Pak Kakan, tapi tetap saya baca. Merpati terbang tinggi menuju Kemenak Bantul. Hari ini kami bisa bersilaturahim. Semoga kita semua gembira dan sehat betul. Bapak Kakan dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, terima kasih tadi dikenalkan oleh Pak Kepala Kantor. Mohon izin memperkenalkan awal, nama saya Mukhatib, lahir dari Demak, Bapak Ibu, dari sebelah pantai utara, dari Masjid Demak 5 km. Tetapi saya tinggal di Gunung Kidul sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor.
di dekat Kemenak Gunung Kidul, jaraknya 400 meter. Nah, sekarang alhamdulillah bisa bersama-sama Pak Kepala Kantor dan teman-teman semuanya, semoga kami bisa membersamai untuk berkarya dan bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam keadaan sehat dan tentu semangat. Bapak Kepala Kantor yang kami hormati, karena ini materinya di Zoom, maka beberapa hal kami sampaikan tentang toposi kami, di mana tadi kami siap untuk membantu Pak Kepala Kantor untuk penataan SDM, di mana SDM kita yang kurang, tapi kebutuhan yang banyak, ini yang menjadi persoalan. Kemudian yang kedua, dalam forum yang singkat ini, sebagaimana toposi kami membantu Pak Kepala Kantor, kami sampaikan karena ini adalah awal bulan Juli, tentu kita juga dilihat dari penyerapan DIPA, maka dalam forum yang berbahagia ini kami sampaikan secara singkat. Alhamdulillah untuk penyerapan DIPA Pak Kakan, Sekretaris Jenderal, penyerapannya adalah 53,83%. Kemudian Bimas Islam 46,45%, Pendis 46,39%, Kristen 39,89%, Bimas Katolik 42,24%, kemudian Bimas Hindu 45,22%, dan Buddha kosong. Untuk pelayanan haji ini Pak Haji Ahmad Mustafid, haji dan umroh penyerapannya adalah 45,58%. Ini tentang penyerapan kita, karena penyerapan ini juga sebagai tolak ukur kinerja kita. Semoga nanti mulai bulan Juli ke depan segera kita untuk menyesuaikan penyerapan dengan sebaik-baiknya, meskipun di dalam kondisi kita PPKM ini semoga tetap berjalan dengan baik. Bapak Kepala Kantor dan Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya di dalam bidang kepegawaian kami membantu Pak Kepala Kantor dan membantu Kementerian Agama Bantul bersama-sama. Ada hal yang mungkin di saat kita bekerja juga ada PR besar yang diamanahkan Pak Kepala Kantor. Kami siap untuk membantu, yaitu bagaimana kita betul-betul membuat atau mewujudkan WBBM tahun ini. Karena di tingkat nasional baru ada 2, yaitu Denpasar yang punya WBBM tahun 2020 dan Kota Yogyakarta yang 2020 juga. Insya Allah nanti kita diadakan Pak Kakan, dan tentu teman-teman, tahun ini merupakan tahun mengukir sejarah peradaban, dan Bantul semoga sukses betul untuk mencapai WBBM ini. Amin. Bapak Kepala Kantor, sepintas kami melihat dokumen yang ada di teman-teman kami, memang meskipun dalam kondisi COVID, harus kita lari cepat. Pertama adalah kita perlu memperkuat evidence updating, karena saya lihat dari mulai Januari sampai Juli ini perlu ada evidence yang perlu diperbarui, karena setiap tahun memang harus ada updating progres perkembangan dari mulai pembangunan WBK menuju WBBM. Ini harus ada progresnya. Kemudian yang kedua kalinya, mohon betul, karena WBBM itu bukan toposi seseorang tapi kebersamaan, maka masing-masing pokja untuk bersama-sama mengupdate lagi evidence yang telah ada, yang nanti akan diukur sejauh mana kemampuan kita. Tentu beberapa hari ke depan saya mohon izin Pak Kepala Kantor untuk merapatkan barisan, baik saya memonitor dan bersama-sama tim WBBM maupun tim kreatif untuk melihat kembali persiapan kita. Kalau Bapak tadi sudah banyak hal yang disampaikan tentang pembangunan inovasi, namun juga harus diimbangi tentang evidence-evidence yang merupakan rukun wajib yang harus disiapkan di dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga, Pak Kepala Kantor dan Bapak Ibu, optimalisasi PTSP online yang diikuti dengan sosial secara masif. Tadi terutama yang diingatkan oleh Pak Kepala Kantor, teman-teman baru melakukan pengumuman di online atau di web untuk yang spanduk fisik dan sebagainya. Semoga hari ini dan segera teman-teman untuk melaksanakan dengan segera sebagaimana amanah Pak Kepala Kantor tadi. Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya tidak kalah pentingnya di dalam pembangunan WBBM ini, mulai Juni kemarin saya senantiasa memantau perkembangan survei responden, karena survei responden ini akan menentukan baik dan buruknya kinerja dan nilai kita, di mana responden kita ada 3 komponen
pokok, yaitu di KUA, kemudian di haji dan TPG. Saya melihat dari berbagai daerah di tingkat nasional, yang terutama di kita ini, yang belum banyak adalah mempersiapkan survei responden di KUA, Pak Kakang. Masih minim. Untuk TPG insya Allah sudah clear, kemudian haji lumayan baik, Pak kasih haji. Kemudian yang di KUA ini perlu diperbanyak. Nanti mohon Bapak kasih Pak kasih Bimas untuk responden disiapkan. Tahun 2019 di kota gagal, Pak, karena responden KUA, di mana responden KUA ada 1 sampai 5 yang hanya persepsi saja. Datang orang di KUA untuk bimbingan pernikahan, ada sedikit salah persepsi, ini yang akan mengundur, yaitu adanya iuran 100.000. Padahal itu tidak, itu hanya untuk BP 4. Hal-hal yang kecil ini ternyata menjadikan prinsipal untuk penilaian Menpan RB, maka mohon dipastikan Pak Kasih Bimas untuk mendampingi secara edukasif tentang responden yang nanti akan diminta oleh survei, terutama Menpan RB. Kemudian Bapak Kepala Kantor yang kami hormati, Bapak dan Ibu, selanjutnya kami butuh dorongan, butuh akomodir Bapak Kepala Kantor dan semuanya, karena memang kantor kita yang sudah dirintis oleh Pak Kepala Kantor, Bapak Haji Aidi Juansah, menginginkan kantor kita adalah kantor yang birokrasi mendunia. Jadi ini sandingannya adalah induk instansi yang ada di lingkungan kita maupun tingkat nasional, yang memang perlu sarana prasarana yang mendukung BBM kita. Karena intinya adalah sarana ini merupakan kunci di dalam rangka BBM, tidak seperti WBK. Apa yang kami maksud? Mungkin ada yang perlu dikonsentrasikan lagi, yaitu di bidang sarana difabel kita belum mempunyai hal yang menonjol. Kemudian sarana kesehatan, ini baru ruangan tapi belum digunakan, apalagi penggunaan di saat-saat COVID ini penting untuk pelayanan di kesehatan. Mungkin bisa kerja dengan puskesmas setempat atau rumah sakit sehingga kita dilatih, kemudian ada betul pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ini penting karena ini juga sebagai eviden yang akan dinilai oleh Menpan RB di dalam konteks WBBM ini. Dan informasi-informasi yang lainnya. Bapak Kepala Kantor yang kami hormati, yang terakhir adalah peningkatan layanan servis yang diberikan kepada masyarakat bagi unit kerja dan satuan kerja. Artinya apa? Kita bersama-sama sumber daya manusia kita melayani dengan baik. Ketika di Bali juga kita mendengarkan Pak Kakan, begitu Menpan AB atau tamu saja, bukan saja menonjolkan diri sebagai tamu resmi, tapi kadang-kadang untuk menyamar. Bagaimana pelayanan di Bantul dengan baik. Misalnya senyumnya dengan senyum yang bagus, senyum yang tulus, kemudian sapaannya yang mantap dan sebagainya. Ini hal yang penting di dalam kerangka pelayanan di tingkat sumber daya manusia. Mungkin ini Pak Kakan yang dapat kami sampaikan. Nanti biar teman-teman yang lain, yang paling penting dan yang paling akhir, kami mohon izin, mohon bimbingannya Pak Kepala Kantor dan teman-teman. Kami dengan apa adanya ini yang lahir dari desa mohon diterima di Kementerian Agama Bantul, dan kami insya Allah yang paling penting adalah bermanfaat untuk kita semuanya, teman yang banyak, keluarga yang banyak adalah harga yang sangat mulia di hadapan kami, tak tertandingi karena persahabatan dan kekeluargaan kita semuanya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Mas Budi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubag atas informasi dan bimbingannya. Selanjutnya informasi kedinasan dari Bapak Seksi Bimas Islam kepada Bapak Farid Nur Rahim SHIMA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Haji Aidi Juansah MM, Bapak Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Haji Khotib, rekan-rekan kasih penyelenggara, kemudian Kepala Dikmat, Kepala Camat, Bapak K2, rekan-rekan Kepala KUA, penyuluh agama fungsional yang kami hormati semuanya, dan
teman-teman semuanya di ASN Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang kami hormati dan kami muliakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan pada kami. Yang pertama, kami mohon izin dari Sinau di Kementerian Agama Kabupaten Bantul, lebih khususnya kepada Bapak Kepala Kantor maupun Bapak Kasubag dan para senior yang sudah lama berdinas di Kemenag Bantul. Dan mohon izin juga untuk memperkenalkan diri. Saya Farid Nur Rohim, Pak, Ibu, asli dari Sinyalnya hilang. Naik ke Sidratul Muntaha, Pak Farid. Pak Farid naik ke Muntaha. Suaranya hilang, Pak Farid. Pak Farid suaranya hilang. Harus naik itu. Harus naik lagi ke Gunung Kulon Progo. Kurang tinggi. Lantainya lantai 5 paling ini. Mohon izin Bapak Ibu sambil menunggu Pak Farid online kembali, mohon izin kami mohon untuk video mohon dihidupkan karena itu salah satu syarat untuk mengikuti Zoom ini Bapak Ibu. Untuk menghormati kepala kantor kita ya salah satunya adalah menghidupkan videonya. Jadi mohon maaf yang videonya belum dihidupkan, tolong dihidupkan karena mau diambil sama tim kreatif fotonya. Terima kasih. Ya, siap. Sudah ada suaranya? Ya, Bapak, silakan. Ya, melanjutkan tadi. Mohon izin untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak khusus kepada Bapak Kepala Kantor maupun Bapak Kasubag TU, dan juga mohon untuk ikut belajar dan sinau di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kami besar di Pekalongan, Bapak Ibu semuanya, kemudian mulai aktif ataupun tinggal di Kulon Progo sejak tahun 99, sejak awal kuliah. Jadi besar di Pekalongan, tetangganya Pak Mukotip tadi, Pak Haji Mukotip, Mbah Sunan di Demak. Mulai berdinas di Kulon Progo 2007 di Kawah Galur, dan itulah pertama saya ngaji dan sinau kepada Pak Edi Johansah terkait berbagai macam pelayanan kawah, dan alhamdulillah ilmu beliau bisa diwariskan, bisa kita lanjutkan, dan untuk selanjutnya kami mohon selalu untuk bimbingan, petunjuk arahannya untuk terus melanjutkan berbagai macam tugas-tugas kedinasan. Selanjutnya terkait beberapa hal yang ingin kami sampaikan di forum ini, begitu ada perintah untuk PKPM dan juga hasil rapat kemarin malam di Zoom ini, kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman kepala KUA dengan para penyuluh untuk segera menindaklanjuti terkait apapun itu yang menjadi tugas pokok kita, tupoksi kita, dan insya Allah kami juga akan monitoring Bapak seperti yang Bapak contohkan tadi terkait kesiapan di KUA maupun hal-hal lain yang sedianya itu berkaitan dengan layanan. Dan insya Allah nanti siang kami agendakan untuk Zoom meeting dengan Kepala KUA, kemudian para penghulu, pada penyuluh fungsional maupun non-PNS, untuk bisa terus bersama-sama mengawal apa yang menjadi kebijakan pimpinan kita, yaitu terkait dengan PKPM ini dan juga terkait dengan BBM. Insya Allah kami sudah ngaji juga sinau beberapa menit kemarin dan Pak Kasubag, insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti
Dan alhamdulillah kami juga memiliki program 100 hari Bapak. Semoga program 100 hari ini nanti bisa ikut mendukung mensukseskan WBBM di Kemenak Kabupaten Bantul. Mungkin sementara itu dulu Bapak, nanti bisa disambung lagi, dan terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berbagi dinasnya Bapak. Untuk acara yang selanjutnya dari Kepala Seksi Dikmat kepada Bapak Ahmad Musyadat SPDI MS. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Kasubag, Bapak Kasih Penyelenggara, Bapak-Bapak Kepala KUA Kabupaten Bantul, Bapak Ibu Pengawas Madrasah, Bapak Ibu pengurus K2 MI, MTS, dan MA, Bapak Ibu penyuluh se-Kabupaten Bantul. Yang pertama, kami menyampaikan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor terkait dengan ta'aruf. Nama saya Ahmad Musyadat, Bapak Ibu. Saya dari Delingo, di Negeri Atas Awan. Kemudian riwayat pekerjaan, banyak di pendidikan dasar, pernah menjadi kepala di MI Kebosungu, Min 1 Bantul, dan terakhir di MI Koripan. Selain itu juga pernah punya pengalaman mengajar di perguruan tinggi, di Sekolah Tinggi Agama Islam di Jakarta bersama dengan Bapak Kasubag, Bapak Haji Mukhotib. Selain itu Bapak Ibu, pengalaman yang lain, pengurus K2 MI, kemudian tim RMU, DIY, kemudian tim tahfidz, kemudian juga terbiasa menjadi Dewan Hakim MHK MTQ di Kabupaten Bantul. Kemudian pengalaman yang lain, pendidikan madrasah, yang pertama adalah MI Tahfidz HDWR tahun 2019, kemudian yang terakhir MI Tahfidz An-Nizamiyah Piungan. Kemudian prinsip kami dalam bekerja atau moto kami yang pertama adalah al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu meneruskan program-program yang sudah ada, yang sudah baik, kemudian juga menambahkan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Kemudian visi kami, visi sebagai Kasih Dikmat, yaitu bersama mewujudkan madrasah unggul di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kemudian misinya, yang pertama penguatan lembaga madrasah, kemudian penguatan profesionalisme guru, penguatan profesionalisme kepala madrasah, penguatan kompetensi siswa, kemudian penguatan komite madrasah, dan ini jarang disentuh, kemudian juga penguatan orang tua madrasah. Kemudian strategi yang akan kita bangun yang pertama adalah sinergi dengan pengawas madrasah. Insya Allah nanti kalau sudah selesai new normal, kita bersama-sama untuk menyusun terkait dengan program-program yang sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah sinergi dengan Kasih GTK di Kanwil Kemenak DIY, dan ini sudah sambung. Saya sudah banyak ngobrol dengan Kasih yang ada di Dikmat Kanwil Kemenak DIY. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan Pusat Pengembangan Madrasah atau PPM DIY, yaitu ada Pak Imam Mahali dan juga Pak Dr. Muhajir yang insya Allah siap untuk mendampingi madrasah bersama-sama untuk menuju madrasah unggul dan madrasah hebat. Kemudian strategi yang keempat adalah silaturahim atau hunting madrasah. Ini insya Allah akan kita lakukan, baik itu ada undangan ke madrasah maupun tidak. Dan ini nanti insya Allah akan saya agendakan untuk 3 bulan pertama. Semoga bisa mengunjungi seluruh madrasah di Kabupaten Bantul. Kemudian pelatihan kepala madrasah, pelatihan guru, pelatihan siswa, dan juga pelatihan komite madrasah dan orang tua murid. Insya Allah itu strategi-strategi yang akan kita laksanakan dalam rangka untuk mendukung madrasah kita di Kabupaten Bantul menjadi madrasah yang unggul. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag, kemarin kita sudah memetakan GTK yang ada di madrasah negeri. Insya Allah data sudah kita dapatkan, nanti akan kami jadikan sebagai laporan, dan nanti
akan kita tindak lanjuti bersama dengan stakeholder terkait pemetaan GTK yang ada di madrasah. Ada yang kelebihan dan ada yang kekurangan dan sebagainya. Kemudian terkait PPDB, kami laporkan bahwasanya kegiatan PPDB di madrasah ini hampir semuanya sudah selesai, walaupun masih ada beberapa madrasah yang belum melaporkan sampai jam 7 pagi. Kemarin saya bikin survei terkait dengan PPDB yang ada di madrasah. Saya batasi sampai jam 7 pagi, tapi ada beberapa madrasah yang belum melaporkan terkait dengan PPDB yang sudah dilaksanakan. Dan alhamdulillah semuanya yang sudah melaksanakan berjalan dengan baik, lancar, walaupun juga ada pernak-pernik di sana-sini terkait dengan kegiatan PPDB tersebut. Yang kedua yang bisa kami ambil informasi, yaitu bahwa sekarang alhamdulillah masyarakat di Kabupaten Bantul itu sangat tinggi respeknya, animonya untuk menyekolahkan putra-putrinya di madrasah. Terbukti sekarang banyak madrasah-madrasah yang melebihi kuota pendaftarnya. Jadi kita melihat banyak sekali madrasah yang mungkin pendaftarnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat terkait dengan jumlah kuota yang ada. Dan ini merupakan sebuah sesuatu yang sangat baik untuk madrasah kita di Kabupaten Bantul. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah pada tahun yang akan datang, tahun depan sebelum ada kegiatan PPDB, nanti insya Allah akan kita adakan kegiatan best practice terkait dengan PPDB, sehingga mungkin kendala-kendala yang ada di madrasah terkait dengan PPDB bisa dipecahkan bersama-sama dan nanti bisa satu komando terkait dengan kegiatan PPDB yang ada di madrasah. Karena mungkin pada tahun ini ada beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan PPDB, sehingga itu menjadi catatan kita bagaimana nanti untuk tahun depan memperbaiki sistem yang sudah ada, dan ini butuh sinergi antara madrasah dan juga Bapak Ibu pengawas dan juga seksi Dikmat. Monggo nanti kita rencanakan di akhir tahun sebelum bulan Januari nanti kita bersama-sama melaksanakan best practice terkait dengan persiapan PPDB di madrasah, sehingga nanti insya Allah hasilnya optimal. Kemudian yang kedua meminimalisir permasalahan yang ada terkait dengan PPDB tersebut. Kemudian informasi dinas Bapak Ibu, ini untuk Bapak Ibu Kepala Madrasah. Mohon maaf, ini kami sampaikan informasi yang pertama, bahwasanya bos madrasah upload persyaratan administrasi untuk pencairan bos tahap kedua sampai tanggal 10 Juli. Kemudian verifikasi oleh admin kabupaten sampai dengan tanggal 12 Juli. Dan jadwal pencairan akhir Juli. Insya Allah akhir Juli Bapak Ibu, bos sudah bisa kita cairkan. Yang dicairkan yang sudah menyampaikan realisasi penggunaan 80%. Jadi yang sudah melaporkan terkait dengan penggunaan bos di semester 1, 80%, insya Allah nanti bos akan kita cairkan maksimal akhir Juli ini. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan pemberkasan TPG yang pada beberapa hari yang lalu kami menyampaikan surat kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru kepala madrasah, itu bahwasanya untuk pemberkasan TPG bila NIK-nya di luar Bantul, karena ini banyak pertanyaan yang masuk ke kami, itu bisa menggunakan akun guru yang lain, bisa minta tolong dengan guru yang lain, dan nanti memasukkan berkasnya secara bergantian, tidak dijadikan satu. Jadi mungkin satu guru selesai, kemudian guru yang lain bisa minta tolong untuk dimasukkan berkasnya, sehingga berkasnya menjadi satu-satu, tidak kemudian dubiuk atau saling bertumbuhan dengan berkas yang lain. Ini mohon disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Madrasah, karena Bapak Ibu guru banyak yang japri ke saya terkait bagaimana dengan NIK yang di luar Bantul. Mohon bisa disampaikan pada Bapak Ibu di madrasah. Kemudian untuk LPG, laporan pertanggungjawaban BOP untuk RA, untuk segera dirampungkan tahap pertama karena sudah akhir. Ini kami merencanakan kemarin kalau tidak ada PPKM
untuk minggu kedua ini ada monitoring dan juga evaluasi terkait dengan kegiatan BOPRA, tetapi karena PPKM ini nanti kita undur kegiatan tersebut. Mohon untuk LPG-nya segera diselesaikan sehingga nanti untuk tahap kedua itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu, ini terkait dengan TPG lagi. Pengumpulan berkas usulan pencairan TPG guru non PNS yang biasanya dikirim sebelum tanggal 10, ini nanti dilayani setelah tanggal 20 Juli. Kita masih menunggu pengumuman pemerintah terkait dengan PPKM, sehingga nanti kalau sudah selesai, dikirim lewat PTSP. Dan sekarang untuk TPG non-PNS, karena sudah ditangani oleh Dikmat Kanwil Kemenag DIY. Kemudian Bapak Ibu, ini informasi terkait dengan PTSP online. Ini masih banyak madrasah yang belum mengetahui. Ini ada 10 layanan terkait dengan PTSP online yang ada di Dikmat. Yang pertama adalah rekomendasi pindah sekolah, mutasi siswa. Yang kedua, permohonan penambahan nilai. Yang ketiga, permohonan data. Yang keempat, pemberkasan TPG. Yang kelima, permohonan rekomendasi bantuan. Yang keenam, pemberkasan BOPRA. Yang ketujuh, pengajuan berkas tukin guru dan pemberkasan insentif. Kemudian yang ke-9, rekomendasi penggunaan honor BOS. Yang ke-10, laporan laporan BOP untuk RA. Oke. Itu Bapak Ibu beberapa layanan PTSP yang kaitannya dengan Dikmat, pendidikan madrasah. Mohon nanti untuk bisa dimengerti dan juga bisa ditindaklanjuti. Kemudian Bapak Ibu mungkin nanti setelah selesai kegiatan Zoom meeting ini, nanti materi yang kita sampaikan akan kami share ke grup di Dikmat sehingga mungkin Bapak Ibu yang ketinggalan informasi nanti bisa membaca lanjutan dari paparan yang sudah kami sampaikan. Mungkin sementara itu Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag, mohon bimbingan dan arahnya. Semoga nanti kami bisa bersama-sama mewujudkan madrasah di Bantul ini menuju madrasah yang lebih baik, hebat, dan bermartabat. Sinergi dengan pengawas sangat kami harapkan, dan Bapak Ibu Kepala Madrasah monggo bersama-sama kita mewujudkan cita-cita kita untuk madrasah Bantul menjadi madrasah unggul. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasih. Untuk selanjutnya yaitu informasi kedinasan dari seksi PAIS yaitu kepada Bapak Muhammad Tahrir SEMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor, Bapak Edi Juhansah SAGMM, Bapak Kasubag, Bapak Kasih Penyelenggara, Bapak Kepala Madrasah K3M, kemudian Kepala Tata Usaha Madrasah, juga Bapak Ibu Pokja PPAI maupun Pokja Madrasah, Pokja Pengawas Madrasah, juga Bapak-Bapak Ibu, Bapak-Bapak Kepala KUA yang pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama dengan kita mengikuti arahan bimbingan dari Bapak Kepala Kantor melalui Zoom meeting di PPSM pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Yang pertama ingin kami sampaikan dan kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor terkait dengan di seksi PAI, yaitu beberapa saat yang lalu telah kita laksanakan pemetaan maupun penentuan wilayah binaan PPAI. Ada penyesuaian terkait dengan telah meninggalnya atau telah berpulangnya Bapak Jumari selaku Ketua Pokja PPAI, yang tentunya berimbas pada penyesuaian kembali wilayah kerja PPAI. Dan alhamdulillah sudah tertandatangani oleh Bapak Kepala Kantor dan sudah kita sampaikan kepada seluruh PPAI yang kemudian untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Yang kedua terkait dengan tukin guru. Alhamdulillah untuk tahun ini juknis tukin guru PAI sudah keluar, namun anggarannya belum ada di Kemenak Kabupaten. Ya, ini jadi delian dengan tahun yang lalu, Bapak. Untuk tahun yang lalu itu anggaran tukinnya sudah keluar, juknisnya tidak keluar. Sekarang juknisnya keluar, tukinnya di DIPA belum keluar. Namun alhamdulillah sepertinya memang seiring dengan kebijakan di Dikmat untuk pembayaran tukinnya insya Allah tetap akan diusahakan, dan pada saat ini proses perencanaan dikoordinir oleh Mbak Tias dari Kabupaten Bantul sedang kita godok terkait dengan data untuk nominatif pembayaran tukinnya dan dikonsolidasi dengan perencanaan di Kanwil. Insya Allah ini sebagai indikasi untuk nanti juga seiring dengan kebijakan di Dikmat. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan layanan di seksi PAI pada masa daring ini, pada masa PPKM saat ini sudah kita konsolidasikan dengan teman-teman bahwa pelayanan melalui daring tetap kita laksanakan sebagaimana mestinya. Pembayaran pembayaran TPG yang sudah terjadwal sesuai dengan schedule yang sudah kita tetapkan berjalan dengan semestinya, tidak ada perubahan, tidak ada kendala. Insya Allah untuk hal yang sifatnya tanda tangan manual nanti bisa disikapi dengan tanda tangan elektronik, dan sudah kita kondisikan, kita koordinasi dengan tim teknis baik kepegawaian maupun dari seksi PAI dalam hal nominatif maupun syarat-syarat berikutnya, sehingga insya Allah tidak menghambat hak-hak dari guru-guru yang semesta kita bayarkan. Yang selanjutnya dari seksi PAI juga perlu kami sampaikan bahwa untuk regulasi terkait dengan PLPG terus kita pantau, kita menunggu kebijakan dari kabupaten melalui Dinas Dipora, sebagaimana sudah pada beberapa saat yang lalu kita bersurat kepada Bupati dan sudah ditindaklanjuti dalam rapat-rapat internal kabupaten, dan itu sudah menjadi agenda di bidang kesejahteraan masyarakat, dan sudah berkoordinasi dengan Dinas Dipora untuk kemudian ditindaklanjuti. Minimal paling cepat adalah untuk tahun anggaran 2022 Kabupaten Bantul bersinergi dengan Kemenak dalam hal untuk alokasi PLPG PAI, sehingga nanti utamanya adalah antrian PLPG PAI bisa kita minimalisir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait kegiatan di seksi PAI. Insya Allah nanti bersama-sama dengan seksi yang lain bersama-sama untuk membantu kesuksesan petugasan kita bersama dalam rangka arahan dari Bapak Kepala Kantor juga dalam menyukseskan WBBM tahun 2022 ini. Insya Allah juga kami siap di seksi PAI dari sisi ketenagaan maupun dari staf kami juga. Kemarin sudah ada penyesuaian. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Syukur nanti juga semakin mendorong layanan semakin maksimal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu bimbingan atau informasi kedinasan dari seksi Pontren kepada Bapak Haji Ahmad Sidki SPSI MN, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami hormati Bapak Kasubag, terima kasih penyelenggara, pengawas, Bapak Pokja, baik itu Pokja Madrasah, Pokja Guru, Kepala Kawas, beserta rapat Zoom meeting PSMP, bukan PPSM ya, Pak Tahrir ya, PSMP di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada para pejabat baru yang baru saja
dilantik minggu yang lalu dan bergabung di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Semoga bisa bersinergi dengan seluruh aparat sipil negara yang ada di Kabupaten Bantul sehingga bisa mewujudkan cita-cita dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam mendapatkan predikat BBBM. Dan yang kedua, semoga juga bisa dari apa yang tadi disampaikan tentang program kerja para pejabat-pejabat baru, semoga bisa terrealisir dengan sebaik-baiknya. Hanya sedikit yang bisa kami sampaikan terkait dengan program kerja di lingkungan seksi PD Pontren, yaitu sosialisasi tentang pemberlakuan PPKM darurat yang alhamdulillah sudah kita sosialisasikan kepada mitra kami di lingkungan PD Pontren. Alhamdulillah mereka bisa memahami akan keadaan ini dan kami juga bekerja sama dengan berbagai instansi khususnya dari Kementerian Dinas Kesehatan terkait dengan pengawasan ataupun monitoring ataupun pembinaan terhadap pesantren yang pada saat ini sudah melaksanakan pembelajarannya secara daring, sehingga tidak intinya kami menghimbau pada beberapa pesantren yang sudah melaksanakan pembelajarannya secara daring untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya terkait dengan meningkatnya penularan COVID, sehingga nantinya di pesantren tetap bisa melaksanakan pembelajaran sebaik-baiknya tanpa ada gangguan ataupun tanpa ada kasus-kasus baru seperti yang sudah terkait dengan terkonfirmasinya santri karena COVID-19. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan terkait dengan ketugasan kami di seksi PD Pontren. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas informasinya. Untuk selanjutnya yaitu bimbingan atau informasi dari Bapak Penyelenggara Haji dan Umroh kepada Bapak Haji Ahmad Mustafid SAG MHum, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih Penyelenggara, Bapak Ibu Kepala Madrasah, pengawas, kepala KUA, dan seluruh peserta PSMP di pagi hari ini. Apa kabar semuanya, sehat, Ji? Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Mas Budi terlihat sumringah ini pagi hari ini. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan semuanya dikaruniai Allah kesehatan, lahir batin, kebahagiaan, dan semuanya gembira, damai di pagi hari ini dan untuk waktu-waktu yang akan datang. Informasi juga mungkin tidak banyak ya dari Haji, bahwa setelah kita PKM, lalu hasil koordinasi lalu dibuat oleh tim kreatif terkait dengan informasi layanan dan seterusnya, maka kita sudah sampaikan ke seluruh mitra penyelenggaraan haji dan umroh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, baik itu forum komunikasi KBHU, terus kemudian BPS, forum BPS, Bank Penerima Setoran, kita juga punya grup, termasuk kepada KBIH atau di yang satunya ada di forum pimpinan KBIH. Mudah-mudahan lalu terutama yang BPS itu juga akan menginformasikan kepada jamaah. Kita sampaikan bila terpaksa ada masa
3 sampai 20, maka akan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk kemudian hadir ke Kementerian Agamanya, kecuali tentu bila ada yang sangat mendesak terkait dengan pembatalan, meskipun tentu bila ada pembatalan pun terkait dengan Bapak kita yang ada di Dapil, dalam hal ini bidang PHU yang akan bisa memproses terkait dengan pembatalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan Bapak Kepala Kantor, terkait dengan agenda kegiatan setelah pembatalan di Juni 2021 ini, kegiatan kami yang dulu kita rencanakan dan kita sampaikan di forum yang mulia ini, ada beberapa kegiatan dalam rangka pembinaan mental, terutama psikologi haji dan kesehatan haji di masa pandemi. Tetapi rupanya perkembangan terkini, seluruh anggaran yang tadinya untuk pemberangkatan dan pemulangan haji semuanya ditarik ke pusat. Dan tinggal 3, 2 ini sosialisasi terkait dengan keputusan pembatalan hanya untuk 100 peserta, untuk tokoh-tokoh haji yang ada di Kabupaten Bantul, dan yang satu evaluasi terkait anggaran. Sehingga kalau melihat dari kegiatan ini tinggal 3 itu. Kalau tadi Pak Kasubag ngendika bahwa pencapaian PHU 45% anggaran terlaksana, ya mudah-mudahan nanti kalau hanya dengan 3 mudah-mudahan bisa menjadi 100% kira-kira. Tetapi meskipun 3 kegiatan yang nanti tersisa akan kita lakukan, bersamaan itu kita sedang mengusulkan beberapa kegiatan sebagai revisi dari dana yang ditarik ke pusat. Tentu nanti akan kami konsultasikan dan mohon bimbingan Pak Kepala Kantor. Di majelis ini mungkin kami sampaikan di antaranya tempat parkir di gedung PLHUT, lalu sanitasi bagi tamu yang mohon maaf mungkin tidak nyaman di dalam karena ada kepentingan mendesak, terutama beliau yang pecinta rokok, begitu kira-kira, maka akan kita buat gazebo di depan PLHUT, meskipun nanti menyesuaikan kondisi tempat. Nanti seperti apanya kemarin kita coba rencanakan gazebonya hanya pakai kayu yang bagus, kemudian seperti hanya halte, jadi hanya lurus begitu dan seterusnya. Nanti menyesuaikan tempatnya, termasuk menyempurnakan terutama lantai 1 semuanya tralis jendela, karena di gedung kita belum ada tralisnya. Harapannya lalu semakin nyaman atau aman. Lalu kita juga akan mengusulkan terkait dengan kalau kursi roda memang kebutuhan yang mendesak yang sejak kemarin kita rencanakan, dan insya Allah kita akan mengusulkan informasi atau untuk informasi dengan layar sentuh, informasi terkait informasi yang ada di Kementerian Agama. Jadi begitu ada masyarakat yang datang ke gedung kita, beliau membutuhkan informasi apa, bisa secara langsung mencari informasi itu dengan modelnya layar sentuh, baik itu terkait dengan layanan PLHUT haji maupun layanan yang ada di Kementerian Agama. Demikian Pak Kepala Kantor dan Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita tetap disayang Allah. Amin. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasih untuk
selanjutnya yaitu bimbingan atau informasi dari Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul kepada Bapak Dani Budianto SE, kami persilahkan. Terima kasih Bapak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Kasubag TU, dan para kepala seksi. Yang kami hormati jajaran pimpinan pada masing-masing satuan kerja atau unit kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat fungsional tertentu dan pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Alhamdulillah kami sangat berbahagia sekali bisa bergabung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini, yang sebelumnya kami bertugas pada bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Bapak Ibu dan Bapak rekan, masih belum banyak yang bisa kami laporkan untuk penyelenggaraan zakat dan wakaf. Sebagai personil baru, kami berharap bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag, dan Bapak Parakasi, dan kerjasamanya pada jajaran pimpinan satuan kerja unit kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Sehingga kami bisa bersama-sama mewujudkan Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang lebih baik lagi. Untuk informasi yang bisa kami berikan yaitu untuk pentasarufan zakat menurut arahan Bapak Kepala Kantor, bahwa pentasarufan zakat pada GTT-PTT itu berhubung adanya PPKM dari tanggal 3 sampai 20 Juli ini diundur pelaksanaannya sebagaimana nanti kebijakan selanjutnya. Demikian dari kami, Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Pak Dani atas informasinya. Untuk acara yang selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu pengawas. Kami persilahkan. Menambahkan. Pak Mugi, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor yang saya hormati, Bapak Kasubag, dan juga Bapak Kasih yang semuanya saja yang bergabung. Alhamdulillah juga pada madrasah, para kawan dan setelah yang hadir pada Zoom meeting. Saya terima kasih atas waktunya. Sebagaimana bahwa minggu-minggu ini adalah minggu-minggu efek untuk kegiatan di madrasah terkait dengan persiapan pembelajaran tahun ajaran baru 2021-2022. Pertama, kita melakukan kegiatan review kurikulum, kegiatan uji publik kurikulum. Karena kita asas taat pada aturan, makanya kami untuk kegiatan ini nanti bisa dilakukan dengan cara meeting atau melalui Google Meet dan seterusnya. Intinya bahwa program itu melakukan protokol COVID-19 sehingga pada saat nanti kita bisa mengevaluasi beberapa hal dan persiapan pembelajaran daring yang ini sangat penting sekali dalam menyiapkan segala sesuatu terkait dengan proses pembelajaran. Ini tentunya bersinergi sekali dengan program oleh Pak Musad ya, terkait dengan mutu madrasah, sehingga
Kami ucapan terima kasih pada madrasah-madrasah yang sudah melaksanakan kemarin, walaupun ada 2 macam ya, karena kemarin belum diberlakukan PPKM-nya sehingga masih bisa lah. Sekarang karena sudah diberlakukan PPKM ya, sehingga nanti kegiatan uji publikum bisa dilakukan secara daring dan mondok sakit karena karantina mandiri ya. Nanti setelah tanggal 8 bisa tema lagi dan semoga Ibu yang hadir dalam Zoom meeting dan teman-teman kita di Kementerian Agama ini tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi mendapatkan yaitu perlindungan dari Allah. Amin. Amin, amin, amin. Semangat di Kemenak menyala di dalam melaksanakan program-program dan visi Kementerian Agama. Terima kasih saya Pak Budi untuk ajaan bersama mensikapi pertanyaan beberapa madrasah menyelenggarakan kegiatan Waalaikumsalam. Sehat Pak Mugi. Mohon izin Bapak Ibu mungkin ada tambahan Saya Pak Budi lainnya. Kuning Pak. Siap, silakan Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu Neng putus-putus. Saya Bapak putus. Baik. Halo, Assalamualaikum. Ya, jelas Bu. Dengar. Jelas. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Dalam kondisi yang tidak menentu ini, kita masih bisa bersilaturahmi dalam ruang yang cukup jauh namun dekat di dalam Zoom meeting ini. Dan ini mungkin hanya tambahan sedikit saja, karena ini untuk yang sekolah jurnal Pak Idi dan teman-teman pengawas, bahwa sudah ada kabar, ada 15 teman-teman dari guru madrasah maupun yang di lingkungan Kemenak juga ada dengan lingkungan yang lain. Ini sudah masuk dalam penerbit dan insya Allah ini sudah tinggal menunggu saja. Ini karena sudah masuk dalam ke sekolah jurnal berikutnya yaitu ke 5. Ini nanti monggo nanti kita informasikan, khususnya juga nanti Mas Isman di sini. Nanti monggo nanti kita tindak lanjuti juga. Karena memang ini pada dasarnya untuk di Semarang, jadi BDK Semarang khususnya timnya Abah Suwarti ini memang waktunya memang ditentukan. Jadi insya Allah bisa nanti di akhir bulan Juli nanti akan kita mulai. Walaupun karena kita memang dalam kondisi seperti ini, mungkin kita nanti akan melalui daring. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini untuk pemberkasan, karena kemarin walaupun sudah ada informasi juga dari Bapak Aidi Johansa, untuk pemberkasan bisa nanti disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang khususnya wilayah binaan, nanti kita sudah melakukan dengan scan untuk tanda tangan dan untuk nanti biar untuk memudahkan kita semuanya. Ini mungkin untuk informasi yang lebih lanjut. Kemudian untuk selanjutnya ini nampaknya ini saja biar nanti kita lebih cepat lebih baik dan insya Allah kita diparingi sehat walafiat, tidak ada korban lagi di lingkungan kita dan ini memang kita luar biasa keadaan saat ini dan hari ini. Begitu saja Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Buning. Mungkin Bapak Ibu ada tambahan lagi? Bapak Ibu kepala pengawas atau dari Bapak Kepala KUA atau yang lainnya?
karena kami lihat di chat itu tidak ada yang bertanya, maka kami sampaikan hal tersebut supaya ya. Kalau memang sudah cukup aja, Mas. Menizin Bapak, kalau dari Bapak ada tambahan mungkin. Ya, sudah. Terima kasih semuanya ya. Karena kita dalam kondisi darurat, semakin cepat semakin baik. Yang penting kita mari bersama-sama melaksanakan tugas dan fungsi kita semua. Mudah-mudahan segala pelayanan itu bisa berjalan dengan lancar walaupun dalam kita kondisi WFH. Terima kasih semuanya. Ya, Pak. Ya. Mohon izin Mas Budi, saya mau ambil foto dulu nggih. Siap, mohon izin Bapak Ibu, untuk videonya mohon dinyalakan karena tim kreatif mau mengambil fotonya. Asmiati itu siapa? Sebelum acara ini kami tutup, Bapak Ibu. PAI, Pak. Bu Asmiati, Bu Marini, Ya, Pak Suripto, Rahmawati, Pak Farid, Jalil ya. Pak Tahir, Pak Suripto, Siti Khairul, ya, Bu Siti, Pak Musa Surahman, Bu Siti Rahmawati, Pak Iwayan. Ya, sudah ketok dari tadi kok. Ya, sebentar. Saya ambil dulu. 1, 2, 3. Kemudian satu. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Oke, sebentar. Laki-laki. Sebentar. Laki-laki. Salam sehat. Yang ketiga. Semangat. Ini. Ya, Mbak Sunan. Semangat. Sehat. Salam sehat. Mbak Sunan aman pokoknya. Aman. Amin. Pak Alex. Miris ya, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Hambali Muksin. Ya. Di pinggir jalan depan rumah sirene selalu merang-merang. Ya, seperti di muka itu. Iya, Pak. Ingat ketika gempa, Bapak. Buka puasa, sampai 30. Mungkin yang nggak buka mandi, Mbak, jadi malu. Pak Resto atau belum sarapan, Gus? Iya. Siap. Sebelum pada mandi jadi malu, Pak. Pak Ali Nasir. Terima kasih semuanya. Nuhun, Bapak. Sehat. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat ya, semangatnya perjuangannya luar biasa semuanya. Oke, Bapak Ibu, kami mohon akhiri ya Bapak Ibu. Nanti rekaman ini akan kami sharekan via YouTube. Atur nuwun. Siap. Ya. Siap. Atur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.